Baik, mulai dari kelas 10 sampai kelas 11, alhamdulillah wajah-wajah yang insya Allah seperti Pak Ilham katakan adalah calon-calon ahli Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Ya, yang akan menjadi calon-calon imam dari akhwat-akhwat yang solehah, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, sekarang kita masuk kepada sesi yang namanya tanya jawab atau takjil. Tanya jawab seputar keislaman ataupun Q&A, ya. Oh iya dong, Inggris sedikit ya. Memang wajah kampung, tapi jangan kampungan lah. Baik, insya Allah sekarang akan bersama Pak Muhammad ya. Jadi ada Pak Muhammad, ada Pak Mahmud ya. Jadi Pak Muhammad dan Pak Mahmud itu masya Allah ya. Ya. Jadi tidak sah sholat seseorang jika tidak ada nama Pak Muhammad diucapkan itu dalam sholawat. Allahumma sholli ala. Ya. Baik, insya Allah sekarang ada tanya jawab seputar keislaman. Satu kali lagi, kita memang sudah Islam, tapi ada beberapa hal yang mungkin kalian itu masih oh gitu. Nah, kan biasanya seperti itu ya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, silahkan langsung tanyakan. Mau melalui kertas seperti ini ataupun bertanya langsung kepada Pak Muhammad. Untuk selebihnya kita dengarkan dulu dari Pak Muhammad kepada Pak Muhammad. Kalau tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis dijelaskan salah satu waktu yang sangat berkualitas ketika pelaksanaan ibadah saum adalah detik-detik menjelang buka. Apapun yang kita panjatkan dalam bentuk doa kita, itu salah satu waktu yang sangat tepat untuk Allah ijabah. Karena itu orang yang tidak suka Islam tahu tentang rumus ini. Makanya dalam media sosial atau dalam tayangan-tayangan televisi pasti mereka akan mendesain gimana ceritanya atau caranya umat Islam itu lupa bahwa di saat-saat menjelang buka ada waktu yang sangat berkualitas. Maka diciptakanlah tayangan-tayangan televisi yang hakikatnya membelokkan konsentrasi umat Islam dari waktu yang sangat berkualitas itu. Karena itu anak-anak sekalian, kita berikhtiar mumpung kita di tempat yang mulia, mumpung kita ada di waktu yang sangat mulia. Jadi detik-detik menjelang buka ini kita maksimalkan. Acara ini memang penamaannya takjil, memfasilitasi, mungkin mirip-mirip dengan nanti kita jelang buka. Ya, ini adalah salah satu bentuk apresiasi dan memfasilitasi salah satu harapan dari atau beberapa harapan dari kalian. Jadi dalam Pesram ini bagaimana kalau ada momen dan media tanya jawab. Tanya jawab Bapak bebas. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahmud, sebetulnya ini salah satu cara kita untuk lebih memahami tentang Islam. Yang boleh jadi nanti ketika dijawab, kata Pak Mahmud tadi bilang, oh begitu, oh saya baru tahu, atau oh saya jadi semakin yakin ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Karena itu, saudaraku sekalian, tolong semua perhatiannya ke depan. Ini saya berharap, yuk kita berdoa dulu. Ini ada teman-teman kita yang sulit sekali untuk ikut konsentrasi. Kita sebut istighfar saja 3 kali. Kita bantu doa. Mudah-mudahan teman kita yang masih bersusah payah untuk bisa konsentrasi dalam majelis yang sangat mulia ini tolong kita doakan. Mereka itu sebetulnya sedang berjuang, mau kok mereka itu, tapi mereka harus berjuang maksimal sebab ternyata godaan lebih maksimal dibanding dengan ketahanan dirinya. Karena itu mari kita istighfar 3 kali ya, dan setelah itu
beberapa saat kita hening dan tolong doakan khusus untuk kawan-kawan kita yang masih bersusah payah untuk bisa berjuang menempatkan diri pada fasilitas dan pengalaman yang bermakna. Baik, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat atau kata istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silahkan lebih fokus, tolong doakan teman-teman kita yang masih harus berjuang untuk bisa konsentrasi. Ya, terima kasih. Baik, anakku sekalian, mari kita mulai. Tadi seperti Pak Mahmud sampaikan, bentuk partisipasi dalam bentuk pertanyaan Anda boleh apa saja yang kaitannya dengan seputar hukum Islam, dan nanti bisa langsung bertanya atau bisa langsung dituliskan pertanyaannya dan diserahkan ke Pak Mahmud. Sebetulnya cara untuk memandunya kami persilakan ke Pak Mahmud untuk persoalan atau pertanyaan demi pertanyaan, dan boleh jadi mungkin ada pertanyaan dulu yang secara lisan mau disampaikan. Tapi saya berharap kalaupun Anda tidak bertanya, sebetulnya Anda sudah diwakili sama kawan Anda untuk mendapatkan ilmu ya, insya Allah. Mangga Pak Mahmud kami persilakan untuk memandu pertanyaan demi pertanyaan, dan mungkin boleh jadi ada yang mau secara lisan. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad. Berhubung tadi dari informasi dari akhwat, dari Ibu Hani, sudah banyak sekali pertanyaan. Itu yang konversi, dikolektifkan via lokal dan kemudian ditulis Pak Muhammad ya. Tapi teman-teman semuanya tidak menutup kemungkinan jika ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan kami persilahkan dan fasilitasi untuk bertanya kepada Pak Muhammad secara langsung. Baik, sebelum mungkin untuk pertanyaan secara langsung kami akan bacakan dulu Pak. Ini sudah ada via WA dan juga via kertas yang sudah mengantri ya. Dari lokal IPA 2 ya. Dari lokal IPA 2, Pak mau tanya, apa saja hal yang dapat membuat puasa menjadi sia-sia alias tidak berpahala? Mungkin itu Pak. Baik, jadi pertanyaannya apa yang akan membuat saum itu menjadi sia-sia gitu ya? Baik. Halo. Saum itu bisa, pertama, saum batal dari segi pelaksanaan saum itu sendiri. Definisi saum itu kan adalah menahan dari apa yang harus ditahan. 3 sebetulnya yang harus ditahan: makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Jadi dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu waktu untuk menahan. Sepanjang masih bisa bertahan yang 3 itu, maka saum itu tidak batal. Tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana menjaga saum itu batalnya bukan dari batal pelaksanaan saumnya, tetapi batal dari pahala saumnya. Itu mungkin pertanyaan yang dimaksud dengan kesia-siaan di situ adalah melaksanakan saum dari segi prosedur dan proses, dia sudah menahan dari mulai fajar sampai terbit matahari atau terbenam matahari, tetapi ternyata tidak berwujud menjadi saum yang mendatangkan pahala lah, saum yang benar gitu. Mungkin dia menahan lapar, menahan haus, tetapi pahalanya tidak berwujud. Kita kan tahu pahala saum itu luar biasa. Nah, ada perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan saum itu sia-sia. Artinya hanya lapar dan dahaga saja. Apa itu? 1, sederhananya mengeluarkan kata-kata yang tidak dibenarkan atau mungkin fujur. Ada kata-kata yang penuh kedustaan, ada kata-kata yang bernada kezaliman, ada kata-kata yang menjadikan seseorang itu menjadi rusak, ya. Ada penghinaan,
fitnah, bohong, gibah atau ngegunjing, atau melaksanakan hal-hal yang sifatnya menjadi makruh dan menjadikan saum itu jadi rusak. Anda bertengkar. Kalau ada yang mengajak bertengkar, kata Nabi, katakan, inni shaim, saya sedang puasa. Kenapa? Sebab kalau yang sedang berpuasa bertengkar, berselisih, memang secara fikih tidak batal saumnya karena tidak makan. Tapi secara pahala saum menjadi sia-sia. Karena itu tolong, ada orang-orang, mungkin para ulama merumuskan, yang saum itu jangan hanya perut dan kerongkongan. Yang saum itu pun mesti saum perilaku. Kita menahan haus, tapi kita tidak mampu menyakiti orang lain, menahan untuk menyakiti orang lain, itu akan sia-sia. Lo masa saum berbohong? Begitu. Saumnya jadi karena nggak minum di siang hari, tapi pahalanya sia-sia. Kenapa? Bohong. Nyakitin orang tua itu sepanjang Anda nyakitinnya tidak sambil minum dan tidak sambil makan, nggak batal itu puasanya, saumnya. Tetapi kesia-siaan dalam melaksanakan saum itu akan terjadi. Gitu. Apalagi menghardik, apalagi melakukan dosa-dosa yang lain. Itu mungkin ya. Jadi anak-anak sekalian, pastikan dalam melaksanakan saum itu tidak hanya saum fisik, tapi juga mesti saum perilaku, dan itu yang paling penting biar tidak sia-sia. Hari ini kalian mendengarkan dan mengikuti seluruh proses di saat-saat kita menanti buka. Mungkin sepanjang kalian tidak batal secara fisik, ya nggak batal itu saum. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang dosa, maka pahala saum itu menjadi tidak kalian dapatkan. Bahasa hadisnya begini, nah. Tidak sedikit orang yang melaksanakan saum yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Selebihnya nggak dapat apa-apa. Jadi ilustrasinya, kalau kita nanti dihisab amal saum kita optimis bahwa saum kita ini akan diterima karena memang kita tidak pernah buka, tapi ternyata setelah dihisab sia-sia karena tidak bernilai, gitu ya. Baik, mangga selanjutnya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ini Muhammad. sebentar Pak. Ya. Kasihan yang fokus ya. Halo. Kasihan yang fokus. Ya Anda. Kasihan yang fokus nah. Jadi Ya, biasakan lanjut. untuk menertibkan diri sebelum ditertibkan, ya. Daripada nanti ditertibkan, lebih baik menertibkan diri sendirilah. Baik, ini agak sedikit out of the box Pak Muhammad ya, di luar jangkauan ya, untuk pertanyaan di usia SMA soalnya. Alah, saya nggak tega bacanya, tapi gimana penting sepertinya ya. Dari lokal jangan disebutkan, nanti ketahuan dari lokal apa ya. Pak mau bertanya, dalam Islam kan ada pembahasan poligami. Tapi kalau alasan poligami itu untuk dijadikan tameng bagi orang yang selingkuh, itu bagaimana Pak? Luar biasa kalian masih usia SMA sudah berpikir jauh ke depan ya, insyaallah. Atau jangan-jangan itu pertanyaan titipan gurunya. Ya. Baik. Ya, sudah. Jadi laki-laki merasa terfasilitasi dengan penjelasan poligami. Ya, didengarkan dulu. Poligami itu ada hukumnya dalam Islam? Ada. Oh, ada banget. Al-Quran yang menjelaskan itu, dan kita nggak bisa pungkiri tentang Al-Quran. Gitu kan? Surat An-Nisa Anda lihat.
Jadi justru disuruh nikah itu fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau mau nikah itu nikahilah yang kamu sukai, perempuan yang kamu sukai. Berapa? Masna 2, wasulasa atau 3, waruba'a atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, fawahidatan, 1 saja. Jadi hukum asalnya nikah itu berapa kali nanti? Jadi 2 dulu gitu ya. Baru kalau takut tidak berbuat adil, baru 1 gitu. Ya. Baik. Poligami itu jelas hukumnya ada. Cuman di kita itu ditakut-takuti ketika mendengar poligami itu. Halo, dengarkan laki-laki. Di kita itu sekarang kecenderungannya ketika mendengar poligami itu seakan-akan adalah identik dengan perselingkuhan. Hampir semua orang kan tidak menghendaki perselingkuhan kan? Sehingga karena sekarang diidentikan perselingkuhan itu dengan poligami, orang cenderung ketika mendengar poligami itu nggak mau. Padahal sebetulnya berbeda jauh perselingkuhan dengan poligami. Gitu. Jadi kalau ternyata ada orang punya niat poligami maksudnya perselingkuhan, ingat poligami itu ketetapan dan syaratnya berlaku. Tidak hanya asal jebret-jebret saja nikah. Tujuan nikah itu yang harus diperjuangkan. Memang poligami tidak wajib. Gak ada hukum mewajibkan laki-laki poligami. Yang wajib itu adalah memastikan bahwa rumah tangga itu bisa berjalan sakinah mawaddah warahmah, sebab tujuan pernikahan adalah itu. Gitu. Jadi kalian, anak-anak sekalian, nih kaum perempuan calon ibu-ibu, mengingkari ayat poligami hukumnya haram, nggak boleh. Jadi kalau kita tidak mau dan tidak suka di poligami lantas membenci ayatnya, itu yang haram. Kita wajib meyakini bahwa poligami itu ada ayatnya, surat An-Nisa. Persoalan kalian tidak mau di poligami itu persoalan lain. Karena ada syarat dan ketetapan poligami itu. Kalian juga laki-laki tidak boleh tidak memperhatikan syarat dan ketetapan poligami itu. Jadi kalau langsung jawabannya yang tadi pertanyaannya, gimana hukumnya poligami untuk menyembunyikan perselingkuhan? Ya nggak boleh. Sebab poligami berbeda juga dengan perselingkuhan. Tidak boleh mencampur adukan makna perselingkuhan dengan poligami. Gitu. Itu harus diterima dengan iman. Insya Allah lah, yang ngaji tentang Islam mendengar poligami tidak kaget. Tapi bukan berarti kalian langsung hai laki-laki wajib poligami. Nggak ada istilah wajib poligami. Satu saja kalau kalian mau menyakiti perempuan jadi haram, itu satu loh. Apalagi lebih dari satu. Sekali lagi, kalau pernikahan yang dilakukan niatnya atau motivasinya adalah cacat atau haram, maka pernikahan itu menjadi haram. Gitu, makanya nikah sendiri pun ada syarat dan ketetapan. Ya, mudah-mudahan kalian wahai calon ibu-ibu mendapatkan suami yang baik ya. Amin, amin. Suami yang tidak pernah berpoligami karena persoalan hawa nafsu ya. Lihat di antara wajah ini boleh jadi ada yang kelihatan wajahnya, ada yang wajah setia, ada yang wajah kelihatan berpotensi poligami, kan begitu ya. Baik, itu Bang Mahmud, Bang Mahmud. Baik, Masya Allah ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, budak SMA nanya poligami ya. Tapi tidak apa-apa.
Dan satu-satunya poli yang tidak ada di rumah sakit itu ya poligami biasanya ya. Poligami.